terpenting juga klien kami juga sudah clear dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri ya. Jadi dari pihak Bank Minola menyampaikan menunggu klien kami tetap menafkahi anaknya sendiri, dan mulai ke depan juga ya klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial maupun YouTube. Hari ini kita akan membahas Sarwendah yang kembali menjadi sorotan setelah muncul berbagai pernyataan mengenai alasan kepindahannya dari rumah, isu nafkah anak, hingga respons dari pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya. Di sisi lain, komentar dari berbagai kreator konten juga ikut memanaskan suasana dan memunculkan perdebatan baru di kalangan netizen. Yang menarik, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa kedua belah pihak masih menjalani proses mediasi, sementara masing-masing kubu terus menyampaikan klarifikasi versinya sendiri kepada publik. Lalu, benarkah semua tudingan yang beredar, ataukah justru ada sudut pandang lain yang luput diperhatikan? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Mantan suaminya itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti akan silakan, kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja, supaya tidak dipelintir lagi. Karena apa? Klien kami selama 6 bulan kemarin sudah mandiri secara finansial juga. Ya, dia bisa membiayai semua, les semua dia bayarin untuk anak-anaknya, dia bekerja sana sini juga gitu ya. Jadi jangan lagi dibalik bahwa ada permintaan nafkah anak itu pada suami untuk kepentingan klien kami, itu tidak ada sama sekali. Tidak mau dihakimi di medsos, Sarwendah minta permasalahan dengan Ruben Onsu diselesaikan secara tertutup. Kemarin lu secara terbuka di depan live lu ngatain dia, Cong, lu bilang apa sih 200 juta itu, live-nya cuma setengah jam doang, lu gak butuh uang dari dia. Kan gitu, ngapain harus tertutup? Terbukalah, terbuka untuk publik biar semua orang pada tahu. Dibayar. Yang kami mau sampaikan adalah jangan katakan seperti apa yang dikatakan dalam video ini, karena jejak digital kan ada. Ibu jangan bukti yang banyak, cita-citanya pakai uang aku, pakai uang almarhum papi aku juga. Pakai uang aku, pakai uang almarhum papaku juga. Dia sebut nggak ada peran Ruben di situ? Tidak disebut. Jadi ketika tidak disebut, jadi para netizen yang misalnya tadi masih ngomong-ngomong yang nggak benar, ini faktanya. Jadi kami hanya meluruskan dan menyampaikan kebenaran. Pakai uang papi, pakai uang aku dan pakai uang papiku. Di mana uang Ruben? Disebut ya. Di rumah itu ada liftnya, ya. Yang bayar biaya liftnya itu senilai 504 juta itu adalah Ruben. 120, kemudian dibayar lagi 195, kemudian kalau bertahap ya. Kemudian 189 juta. Jadi totalnya 504 juta uang lift yang transfer, yang bayar Ruben. Ya, mulai dari pendingin rumah atau AC, ya. AC itu yang bayar ada juga perannya Ruben, ya. Atau jangan-jangan Ruben semua itu yang bayarin AC-nya itu nilainya totalnya 400 juta. Oh, bukan itu isiannya. Yang isian yang kami maksud itu adalah furniture. Kita tunjukkan. Furniture itu yang bayar ada uang Ruben totalnya 3 miliar. Mediasi berjalan dengan baik, ya doakan mudah-mudahan semuanya baik mediasinya. Bukan ngobrol berdua, tapi tadi memang obrolan yang ditengahkan oleh hakim. Gitu. Jadi nggak langsung kita berdua. Jadi obrolan ditengahkan dari saya disampaikan, ya dari pihak Sarwendah juga menyampaikan, gitu. Jadi dari pihak penengahnya pakai perantara. Tidak secara langsung. Ya. Obrolan gitu. apa aja sih? Apa? Mungkin apa yang adalah pokoknya gitu. Kan mediasi itu nggak semuanya kita mesti
ada titik temu mungkin? Ya insya Allah semuanya kan kita kepengen yang terbaik ya, gitu. Nggak ada yang ingin semuanya dengan tidak baik gitu, pengen yang terbaik gitu. Apapun yang terbaik ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Sementara ini yang terbaik itu Belum kan, masih ada lagi yang berikutnya ya, masih ada lagi mediasi berikutnya. Tapi ada rencana ketemu di luar nggak sih kok? Apa? Di luar dari pengadilan gitu. Oh iyalah, iya pasti ada. Mudah-mudahan, pokoknya mudah-mudahan gini, semuanya itu kami jalani ya dengan baik sesuai dengan arahan. Terus juga kami bisa semuanya berproses gitu. Kan nggak semuanya sekarang baru selesai semuanya langsung dirubah gitu. Semuanya butuh proses. Gitu. Oh, maaf kalau salah, anak-anak katanya sama ibunya juga sudah pindah hidup di mana sih? Kayaknya bukan kapasitas saya untuk bicara dulu itu ya. Nanti biar ada dari pihak Bang Minola gitu mungkin yang bisa menyampaikan itu. Pak tadi kan gitu, mungkin ada obrolan untuk ada lagi jadwal untuk bersama anak yang terbaru yang sudah jadi. Nanti kami pasti update. Gitu ya. Baik, teman-teman terima kasih, aku mau buru-buru live. Nanti sama Bang Minola aja lanjut ya. Oke, kita bahas pengacara dari Mbak SW atau Janda Ruben Onsu yang sudah melakukan keblunderan yang bikin netizen ini AAII dan ngok-ngok begitu. Yang pertama dia mengatakan adanya mantan ayah nih di mana-mana Bapak. Jenenge urusane bapak ki ora enek mantan, sing enek mantan bojo. Ngono Bapak. Yang kedua blunder lagi, ini perkara yang mengatakan bahwa nanti kalau si anak ini marah atau membenci seseorang yang tidak disebutkan namanya, berarti dulu Bapak, berarti sampean menuduh Ruben Onsu membuat nangis si SW, kan begitu Bapak. Padahal tragedi ini bermula meledaknya asalnya adalah Jing dan Chong, yang dimana mengambil gegeran ini ya, netizen ini jadi geger Pak karena urusan Jing dan Chong, akhirnya meledak perkara 200 jetong. Pak, 200 jetong itu kan keluar setelah Jing dan Chong Pak. Akhirnya yang membuat blunder itu adalah kalian sendiri loh Bapak. Jadi kalau Bapak ini, video Bapak ini nanti bisa dijadikan satu bukti oleh Ruben Onsu. Kalau sampai anak ini membenci bapaknya, berarti ada yang namanya bahasanya itu apa ya? Mendoktrin Bapak, mendoktrin anak-anak untuk membenci bapaknya loh. Pitine panjenengan Bapak, bukan piti ya, ucapan panjenengan itu akan bisa dicurigai oleh Ruben Onsu. Lah itu malah memperkuat Ruben Onsu Bapak, melemahkan si SW-nya. Aduh, ini Bapak gimana sih? Blunder tentang mantan ayah, kemudian ada blunder lagi mengatakan ketika nanti anak ini melihat ibunya nangis-nangis nanti akan membenci orang yang tidak disebutkan. Berarti Bapak, kalau si anak-anak ini nanti membenci bapaknya, ada yang mendoktrinkan begitu Bapak. Nanti malah diduga begitu loh Bapak. Gitu Bapak. Kalau saya pribadi melihat persoalan ini, yang paling menarik bukan lagi soal siapa yang paling benar atau siapa yang paling salah. Justru yang membuat publik terus mengikuti kasus ini adalah bagaimana setiap pernyataan yang muncul seolah selalu memunculkan perdebatan baru. Begitu ada satu pihak memberikan klarifikasi, tidak lama kemudian muncul tanggapan dari pihak lain. Setelah itu muncul lagi reaksi dari kreator konten, kemudian dibalas lagi oleh netizen. Siklus seperti ini membuat isu terus bergulir dan semakin panjang. Menurut saya, ketika sebuah persoalan keluarga sudah masuk ke ruang publik, hampir mustahil semua orang memiliki sudut pandang yang sama. Setiap orang akan memilih potongan informasi yang menurut mereka paling meyakinkan. Ada yang merasa simpati kepada Sarwenda, ada pula yang berpihak kepada Ruben Onsu. Bahkan tidak sedikit yang justru lebih memperhatikan komentar para pengacara, kreator konten, atau pihak-pihak lain yang ikut memberikan analisis. Saya melihat bahwa masyarakat sekarang bukan hanya menilai isi sebuah pernyataan, tetapi juga cara penyampaiannya. Satu kalimat saja bisa ditafsirkan berbeda oleh ribuan orang. Kalimat yang sebenarnya dimaksudkan sebagai klarifikasi bisa dianggap sebagai serangan. Sebaliknya, pernyataan yang diniatkan sebagai pembelaan bisa diterjemahkan sebagai bentuk menyudutkan pihak lain. Inilah yang menurut saya membuat konflik di media sosial seringkali semakin besar. Kalau diperhatikan, netizen sekarang sangat teliti.
Mereka akan memotong video, membandingkan ucapan lama dengan ucapan baru, lalu membuat kesimpulan sendiri. Bahkan jejak digital bertahun-tahun lalu pun bisa kembali diangkat ketika ada isu baru. Karena itu, saya merasa setiap tokoh publik harus benar-benar berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu. Sekali sebuah pernyataan beredar, sangat sulit untuk menariknya kembali. Saya juga merasa bahwa dalam situasi seperti ini, setiap kubu tentu ingin memberikan versi terbaik menurut sudut pandangnya masing-masing. Itu hal yang wajar. Namun sebagai penonton, menurut saya kita juga perlu menyadari bahwa kita hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan persoalan. Kita tidak berada di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga tidak mungkin mengetahui seluruh fakta yang sebenarnya. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana komentar dari kreator lain bisa ikut mempengaruhi opini publik. Kadang satu video reaksi justru menjadi lebih viral dibandingkan berita awalnya. Akibatnya, fokus pembahasan bergeser. Yang semula membahas pokok persoalan, berubah menjadi membahas siapa yang berkomentar, siapa yang dianggap blunder, dan siapa yang dinilai paling tepat dalam menyampaikan pendapat. Menurut saya, fenomena seperti ini menunjukkan betapa besar pengaruh media sosial saat ini. Dulu orang hanya mendengar pernyataan resmi dari pihak terkait. Sekarang semua orang bisa ikut berkomentar, membuat analisis, bahkan membentuk opini publik hanya melalui satu video berdurasi beberapa menit. Saya pribadi lebih memilih untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Alasannya sederhana. Dalam banyak kasus yang ramai di media sosial, seringkali informasi baru muncul beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Tidak jarang, fakta yang belakangan terungkap justru membuat publik mengubah pendapatnya. Karena itu, saya merasa lebih baik menunggu perkembangan berikutnya daripada langsung menghakimi salah satu pihak. Hal lain yang menurut saya perlu diperhatikan adalah dampaknya terhadap anak-anak. Apapun yang terjadi antara orang tua, saya berharap anak-anak tetap bisa tumbuh dalam lingkungan yang baik. Mereka tidak seharusnya menjadi sasaran komentar negatif ataupun ikut terseret dalam perdebatan warganet. Bagaimanapun juga, mereka bukan pihak yang memilih situasi ini. Saya juga melihat bahwa masyarakat seringkali lebih tertarik pada konflik daripada penyelesaiannya. Ketika ada kabar perselisihan, videonya langsung ramai. Namun ketika ada kabar mediasi berjalan baik atau ada upaya damai, perhatian publik justru cenderung menurun. Padahal menurut saya, proses penyelesaian justru jauh lebih penting daripada memperpanjang perdebatan. Kalau nantinya memang ada penyelesaian yang baik, saya rasa itu akan menjadi kabar yang jauh lebih positif. Tidak semua persoalan harus berakhir dengan saling menyerang di ruang publik. Kadang penyelesaian yang tenang justru memberikan manfaat lebih besar bagi semua pihak. Pada akhirnya, saya hanya mengajak teman-teman untuk tetap menjadi penonton yang kritis. Dengarkan berbagai sudut pandang, jangan mudah terpancing oleh potongan video yang belum tentu menggambarkan keseluruhan konteks, dan berikan ruang bagi proses yang sedang berjalan. Itulah pendapat saya mengenai perkembangan isu ini. Tentu kalian boleh memiliki pandangan yang berbeda. Justru disitulah menariknya sebuah diskusi. Yang penting, mari kita berdiskusi dengan santun, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sekarang, giliran kalian. Menurut kalian, bagaimana melihat perkembangan kasus ini? Apakah pemberitaan yang terus bergulir membantu publik memahami persoalan, atau justru membuat situasi semakin rumit? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.